Ya, saudara, bisa kami informasikan bahwa ada 8 orang yang menjadi saksi dalam sidang Komite Kode Etik Polri atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Barada Eliezer di Mabes Polri hari ini. 3 di antaranya yang dihadirkan sebagai saksi ini adalah Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Namun ketiganya bisa dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan ini tidak hadir karena masalah perizinan. Meski demikian, keterangan dari ketiganya, yakni keterangan dari Verdi Sambo, keterangan dari Ricky Rizal, dan keterangan dari Kuat Ma'ruf terkait sidang etik Barada Eliezer akan dibacakan pada hari ini lantaran sudah dituangkan dalam sebuah tulisan. Selain 3 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, bahwa memang 5 saksi lain, yakni Kombes EBB, kemudian AKP DC, Ibtu JA, dan Ibda AM, serta Ibda S, yang juga rencananya hadir sebagai saksi. Namun yang hadir atau bisa secara langsung untuk ada dalam ruang sidang kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer ini hanya 3 orang saja, saudara, yakni AKP DC, Ibda AM, dan juga Ibda S. Sementara yang lainnya akan dibacakan, yakni Kombes EBB, kemudian Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ricky Rizal sendiri juga belum menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri seusai vonis yang dijatuhkan, namun maksud saya adalah Ricky Rizal ini memang masih melakukan tahap hukum lanjutan, yakni dengan mengajukan banding dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim 12 tahun penjara. Hari ini rencananya sidang kode etik atau sidang komisi kode etik dari yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer akan langsung diumumkan pada sore hari ini. Terkait saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik ini, sebelumnya telah disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengatakan bahwa 8 orang saksi harusnya hadir. Namun hanya 3 orang yang kemudian dikonfirmasi untuk bisa datang ke ruang sidang kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer. Dalam sidang kode etik hari ini, saudara, hadir pula Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas atau Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti ini hadir sebagai pengawas eksternal. Adapun yang bisa kami konfirmasi bahwa sidang KKEP ini berlangsung secara tertutup, sehingga kami memang tidak bisa menampilkan secara utuh bagaimana jalannya persidangan kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer. Namun dari visual yang Anda saksikan ini adalah kondisi terkini atau bagaimana kondisi saat sidang kode etik yang sampai saat ini masih terus dijalani oleh Barada Richard Eliezer. Tadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, ini Barada Richard Eliezer memang sudah tiba di ruang persidangan kode etik. Ia tampak mengenakan seragam polisi lengkap. Ini tampak berbeda, saudara, lantaran biasanya Barada Richard Eliezer ini yang muncul di media adalah mengenakan setelan sipil seusai terseret kasus hukum terkait pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun hari ini Barada Richard Eliezer tampil atau hadir dengan mengenakan seragam polisi lengkap. Ada setidaknya 3 ketua atau 3 majelis hakim yang hadir atau yang memimpin jalannya sidang kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer pada hari ini. Ketiganya ini merupakan pejabat kepolisian berpangkat kombes yang memimpin sebagai ketua majelis hakim atau ketua hakim dalam sidang
kode etik yang dijalani oleh Barada Richard Eliezer. Bisa kami sampaikan, Saudara, bahwa 3 komisaris besar atau kombes polisi ini adalah Sesrowaprov Divpropam Polri, yakni Kombes Pol Sakwes Ginting, kemudian anggota komisi diantaranya adalah Kombes Pol Imam Tobroni, yang merupakan Irbijemen SDM 1 Itwil 5 Itwasum Polri, kemudian Kombes Pol Hengki Wijaya, yang merupakan Kabak Sub Roranim Bareskrim Polri. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya atau diikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Barada E, ada 8. 8 ini yaitu 1 saudara MS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Barada E, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Kemudian 5-nya, yang pertama atas nama Kombes MBP. Kombes MBP ini juga kondisinya sekarang sakit, jadi tidak bisa hadir. Kemudian AKP DC ini hadir. Kemudian Ibtu JA juga kondisi sakit. Kemudian Ibda AM dan Ibda S. Jadi untuk Ibda AM dan Ibda S hadir. Jadi dari keseluruhan 8 saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada majelis sidang kode etik ada 3, sisanya dibacakan.